Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Di konten kali ini kita akan belajar bareng-bareng dan sedikit sharing ya, teman-teman, mengenai style-style atau gaya-gaya atau metode yang bisa kita pakai ya. Mungkin lebih miripnya ke style ya. Ketika kita melakukan gerakan asah manual menggunakan batu. Maksud saya adalah ini lebih kepada style gerakan aja, teman-teman, karena secara tujuannya sama, supaya tajam, sama sih kalau itu. Cuma kadang yang saya pelajari dan saya tahu ada beberapa style gerakan yang dipakai oleh para pengasah. Nah, saat ini kita mau share beberapa style yang mungkin bisa jadikan teman-teman rujukan ya, atau referensi kira-kira saya cocoknya lebih kemana. Bukan bermaksud yang satu lebih baik dari yang lain dan sebagainya, karena yang saya yakini kalau kita latih di salah satu dan itu benar-benar kita tekuni, kita menjadi expert di salah satu poinnya. Nah, di kali ini kita akan coba sharing style-style gerakan asah yang biasa dipakai oleh teman-teman yang mengasah pisau. Nah, kali ini kebetulan ada pisau dapur yang chipping ya, teman-teman. Kalau dilihat, ini ada chipping di sini nih, kalau kelihatan. Nah, di sini, teman-teman, ini chipping. Nah, ini chipping. Nah, kita akan sekaligus sharing, kita akan asah. Ini nanti kan kita dari grade 650 sampai grade setelahnya. Kita step by step sambil kita coba sharing mengenai style gerakan asahnya. Nah, yang style pertama yang biasa dipakai, ini metode satu tangan. Bisa pakai tangan yang terkuat atau tangan yang paling biasa untuk menghandle pisau, yaitu dengan gerakan seperti ini, teman-teman. Biasanya sudut kita lagi nggak mau sudut ya, sudut tentukan aja suka-suka. Nah, gerakannya adalah dengan mendorong ke depan, belakang, ke depan, belakang, tekan, belakang. Nah, kalau sudah nanti balik lagi, depan, belakang, kayak gini, dengan tetap dijaga sudutnya. Ini kalau sisi sini sudah berbalik, artinya sudah ada kasar-kasar dia. Ketika kita ngosrekkan di sini, di bagian yang bersebelahan atau berbalikan dari yang kena batu itu sudah ada greges-greges atau kasar-kasarnya. Berarti kan udah kebalik tuh mata bilanya. Nah, baru kita balik. Nah, ini metode yang pertama biasa dipakai ya. Nah, ini sambil kita praktek ya, teman-teman. Nah, metode ini kalau menurut saya sih cukup cocok buat yang pengen dapat mata bilah yang rapi, teman-teman. Cuma memang bisa teman-teman lihat ya, area asah yang kesentuh biasanya agak sedikit, paling cuma segini, sejangkauan segini aja, teman-teman. Tidak jauh banget, itu jarang ya, karena memang poinnya kita pengen dapetin mata bilah yang cukup rapi ya. Makanya biasanya memang sudutnya dikit-dikit atau jarak asahnya dikit, teman-teman. Dan area mata bilah yang kena ke pisau karena arahnya kayak gini, di satu arah ini memang lebih sedikit, teman-teman. Tapi memang hasilnya biasanya jauh lebih rapi di mata bilahnya. Nah, dorong kayak gini. Ini metode pertama yang biasa dipakai oleh para penghobi asah. Nah, nanti kalau sudah mulai kebalik ke sini, baru dibalik, teman-teman. Nah, dibaliknya biasanya kalau gini kan susah ya. Ya nggak susah, teman-teman. Kalau memang arahnya benar-benar berapa? Cross atau diagonal 190 derajat dengan batu asahnya. Biasanya kalau pas sudah posisi dibalik, karena posisi gini kurang nyaman, kurang enak, agak miring biasanya. Jadi kalau pas dorong bisa lurus, kalau pas baliknya biasanya miring. Nah, jempol itu buat bantu, ini juga buat bantu, teman-teman. Yang jempol tangan kanan atau paling kuat, cari tempat yang nyaman buat bantu tekan. Tergantung juga jenis bentuk pisaunya, teman-teman. Kalau ini pisau dapur kayak gini,
cari tempat yang nyaman buat jempol, naruh tempat yang paling nyaman buat mempertahankan sudut. Yang ini membantu supaya nggak goyang sini teman-teman. Habis itu kita dorong. Nah, kalau dari miring itu secara dibandingkan tadi teman-teman, ini kan segini aja nih. Kalau miring bisa lebih jauh teman-teman. Nah, bisa lebih jauh teman-teman. Jadi area asahnya atau kontak areanya lebih luas dibanding dengan yang gaya dorong satu arah tadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini biasanya nah seolah miring ya teman. Ini miring. Nah, memang ada kelemahannya kalau miring itu kadang suka kegores di badan-badannya teman. Kalau sudah kita cek lagi, ini masih kelihatan ya teman-teman gerigi-geriginya. Ini mungkin harus di-grit agak sedikit lembah, tapi kan kita lagi belajar metode asah. Nah, yang tadi kalau pertama tadi gini, ada juga style yang sedikit namanya mirip-mirip, yaitu dorongnya miring teman-teman. Tapi ini tergantung, kalau dia sudut lengkung handle-nya pendek, tipis, bisa. Cuma kalau agak tebel kayak golok itu, kadang kepentok gini teman-teman. Nah, ini kepentok sini. Ini agak susah juga. Dan sudutnya nggak bisa terlalu rebah kalau yang proses miring. Makanya biasanya nggak begitu bisa terlalu miring, lurus. Jatuhnya ke lurus. Ke depannya dorongnya lurus. Kalaupun miring mungkin sudah agak sini. Yang pangkal itu agak susah karena nanti akan kepentok sini. Tetap ya, pakai dua tangan, jempol taruh posisi yang paling nyaman. Di tengah-tengah lebih enak buat ngelihat sudutnya, yang sini buat bantu menekan. Yang pertahankan sudut mata bilah. Nah, ini cara pertama ya teman-teman, yang bisa dipakai. Dan ini bolak-balik sampai kita temukan mata bilahnya nggak kiping ya teman. Kalau tadi ketemunya di kiping, atau kalau pas lagi nggak kiping, berarti mata bilahnya udah kebentuk dengan bagus. Nah, gitu terus diulangin sampai kita dapetin mata bilah yang kita inginkan. Dorong ke depan, biarkan batunya bekerja. Kalau buat trip hitungan ya, buat bisa keseragaman, kalau sudah mulai kebentuk mata buru bolak-balik, bisa dengan hitungan teman-teman. Satu hitungan balik itu gini, nih, ini kan ke sini, seret gitu. Ini mulai bergerak ke ujung, ke ujung, ke ujung, ke ujung. Nah, terus balik lagi, pangkal, pangkal, pangkal. Nah, ini satu kali siklus. Tinggal berapa kali? Kalau segini sekali, nanti kebaliknya juga sekali. Kalau kebaliknya bisa dari sini atau dari sini. Paling enak dari pangkal, supaya sama hitungannya. Ini satu, belum sampai ujung. Nah, ini satu. Tinggal boleh satu atau tiga boleh. Sampai nanti benar-benar mata bilahnya kebentuk dan sampai tajam. Itu cara pertama atau metode pertama yang biasa dilakukan. Kita lanjut style gerakan asah di part selanjutnya.